Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat untuk terus belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya saya menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah anak-anak mendengarkan tentang hak dan kewajiban terhadap hewan, anak-anak nanti mampu menuliskan kembali hak dan kewajiban terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, setelah memahami hak dan kewajiban terhadap hewan, anak-anak bisa menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan tentang karya seni tempel, anak-anak nanti bisa mengidentifikasi salah satu karya seni yaitu mozaik dengan benar. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Jika iya, hewan apakah itu? Jika tidak, coba lihatlah hewan sekitar kalian. Apakah termasuk hewan peliharaan atau bukan? Tetapi, sebelum melihat hewan sekitar, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan ini juga bisa disebut sebagai hewan timangan. Nah, dari pengertian tersebut, apakah anak-anak sudah paham apa itu hewan peliharaan? Jika iya, coba cari hewan apa yang ada di sekitar kalian dan apakah itu termasuk hewan peliharaan atau bukan. Setelah kita mengetahui pengertian hewan peliharaan, kita akan mengenal beberapa hewan peliharaan yang sering kita temui di lingkungan. Salah satunya ada ayam, ada kucing, ada hamster, ada ikan, ada anjing, dan yang selanjutnya ada burung. Nah, hewan peliharaan pastinya beragam tergantung siapa yang memeliharanya atau apa yang disukai oleh manusia itu sendiri. Tetapi yang perlu anak-anak ketahui adalah hewan-hewan ini bisa dikatakan bukan hewan peliharaan jika hewan-hewan ini dibiarkan hidup bebas di lingkungan. Pastinya anak-anak pernah melihat ada kucing di jalanan yang sangat-sangat kotor atau sangat-sangat tidak pernah terjaga kebersihannya. Nah, hewan itu bisa dikatakan kucing liar atau bukan kucing peliharaan karena memang dibiarkan hidup bebas di lingkungan atau di alam. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan perbedaan hewan peliharaan dan hewan liar. Jadi, yang selanjutnya akan kita pelajari adalah manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Maka dari itu, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Apa saja itu hak? Sebelumnya, kita akan mengetahui atau memahami terlebih dahulu pengertian dari hak itu sendiri. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, apa hak kita terhadap hewan peliharaan kita? Yang pertama, hak kita terhadap hewan peliharaan kita adalah kita bebas bermain dengan hewan peliharaan kita. Kita mempunyai hak penuh untuk bermain dengan hewan peliharaan kita. Yang kedua, kita yang pastinya akan mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan kita. Secara tidak langsung, hewan itu memberikan kita hiburan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan poin yang kedua, kita akan hilang atau tidak merasa kesepian karena kita mempunyai teman atau hewan timangan yang akan menemani kita di rumah, atau kita bisa bermain bersama teman-teman dengan
membawa hewan peliharaan kita. Untuk yang selanjutnya anak-anak adalah pengertian dari kewajiban. Nah, bagaimana kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita? Sebelumnya, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah apa saja yang harus kita lakukan kepada hewan peliharaan kita. Yang pertama yaitu memberi makan dan minum. Supaya hewan peliharaan kita tetap sehat, maka kita harus rutin memberinya makan dan minum. Nah, untuk yang kedua, kita harus membersihkan dan memandikan hewan peliharaan kita. Sama halnya dengan manusia, hewan juga perlu untuk dibersihkan agar hak yang akan kita dapatkan dari hewan, kita merasa nyaman bermain bersama mereka. Untuk poin yang ketiga yaitu membersihkan kandang. Kandang adalah rumah bagi hewan peliharaan. Seperti manusia, jika rumahnya tidak bersih, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan nyaman berada di rumah kita. Itu juga bisa terjadi kepada hewan peliharaan kita. Jika kandangnya tidak bersih, maka ia tidak akan nyaman untuk tinggal atau beristirahat di kandangnya masing-masing. Nah, untuk kewajiban yang keempat adalah membawa ke dokter hewan jika diperlukan. Untuk kewajiban yang satu ini, kita tidak akan ke dokter hewan jika kita sudah merawat hewan peliharaan kita dengan baik. Sebagai manusia yang memelihara hewan, pastinya kita ingin mengekspresikan rasa sayang kita terhadap hewan peliharaan kita. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak ada yang tahu? Jadi, kita bisa membuat suatu karya seni. Apa aja karya seni itu? Karya seni ada beberapa jenis, yaitu ada karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Ini adalah merupakan karya seni 2 dimensi, yang mana keempat jenis karya tersebut menggunakan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Bisa dari biji-bijian, bisa dari kertas, bisa dari batu-batu kecil, dan banyak bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni mozaik. Pengertian mozaik itu sendiri adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Dari definisi mozaik tersebut dapat diuraikan pengertiannya yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, di samping ini kita akan melihat contoh dari karya seni mozaik. Itu adalah seekor burung yang diberi atau ditempel dengan biji-bijian. Jika kalian ingin membuat karya seni mozaik, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di buku tematik tema 3 halaman 60-61. Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai. Saatnya kita membuat kesimpulan. Tetapi sebelumnya, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di Google Classroom terkait materi pada hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebelum kita menggunakan hak kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Dan kewajiban kita terhadap hewan salah satunya adalah memberi hewan makan dan minum. Sedangkan untuk hak kita yaitu bisa bermain dengan hewan peliharaan kita. Untuk yang selanjutnya, jika kita ingin membuktikan bahwa kita menyayangi hewan peliharaan kita bisa mengaplikasikannya dengan membuat karya seni mozaik dengan bahan yang sudah kalian ketahui di pembelajaran tadi. Karya seni mozaik itu sendiri adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah membentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menyempurnakan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.